Sebelumnya kita sudah pernah tahu ya bahwa kita sudah belajar di semester lalu ya kalau nggak salah ya tentang cairan ya, keseimbangan cairan ya, kompartemen cairan. Ketahui bahwa masa tubuh kita itu baik laki dan perempuan paling besar adalah kompartemen cairan ya. Lebih dari separuh tubuh kita adalah air. Terus kita pahami dulu air. Sehingga air ini perlu diregulasi. Dari air yang 55% pada perempuan dan 60% pada laki-laki, itu 2/3-nya di intraseluler. Benar ya, dalam sel. Sepertiganya di ekstraseluler. Dari sepertiga ekstraseluler itu, maka 80% berada di antar sel, interstisial, dan 20% dalam vaskuler atau plasma. Ya, itu ya, yang pertama. Komposisi, konsentrasi elektrolitnya sudah pernah kita sampaikan seperti ini bahwa natrium di dalam sel sedikit, tetapi di luar sel terutama di plasma itu tinggi sekali, dipertahankan 145 di interstisial, di plasma ya sekitar 142, 145 gitu ya, 135, 145 lah gitu ya. Nah, kemudian di kalium itu kebanyakan di dalam sel 140. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu pertanyaannya. Bagaimana dengan sangat akurat ditentukan hanya seginilah cairan yang konsentrasi ion-ion ada di plasma, di cairan interstisial dan cairan intrasel. Nah, hal-hal yang mengatur semua ini termasuk adalah tugas ginjal. Ya, dia keseimbangan air dan elektrolit. Dan fungsi terutama ginjal ada dalam tubuh kita adalah sebagai organ yang melakukan penyaringan darah dan mengekspresikan limbah metabolik dan zat kimia-kimia asing dalam tubuh kita seperti urea, obat-obatan, ya, kreatinin dan semua yang bisa dikeluarkan di ginjal. Kemudian yang kita bahas tadi barusan tentang keseimbangan elektrolit, di mana tubuh kita terutama menggunakan natrium untuk keseimbangan cairan dan ion di dalam plasma. Nanti klor mengikutinya. Ya. Dan karena natrium adalah garam yang bisa menahan air, maka dengan melakukan keseimbangan pengaturan sodium atau natrium, maka air pun akan dilakukan pengaturan kekentalannya, osmolalitas atau osmolaritasnya. Ya. Fungsi lain ginjal regulasi tekanan darah. Karena itu spesialis penyakit dalam yang ambil sub di bidang hipertensi harus melibatkan ginjal dan hipertensi. Ya, karena banyak penyakit tekanan darah itu berkait dengan ginjal. Ya, terutama di renin-angiotensin sistem, diekspresi natrium dan keseimbangan cairan. Dan kita bahas dalam biokimia juga ada keseimbangan asam basa, di mana ada ekskresi H. Jika tubuh kita berlebihan H-nya diekspresi dibuang dan direabsorpsi bikarbonat supaya pertahankan asam basa dalam darah kita. Jadi kalau asam itu kan terlalu banyak H ya, protonnya terlalu banyak, itu dibuang, diekspresikan. Terus supaya lebih basah darahnya dari kondisi asam, maka direabsorpsilah bikarbonat tersebut sebagai buffer ya. Kemudian ada beberapa hormon penting, eritropoietin ya. Ya, di dalam ginjal juga diskresi metabolis hormon. Ada renin yang penting sekali dalam renin-angiotensin RAA sistem, dan juga ada gluconeogenesis, produksi glukosa dari zat-zat yang non karbohidrat. Jadi fungsi yang terutama dari ginjal sehingga dia ada di tubuh kita adalah ini, membuang produk sisa limbah tubuh, nitrogen, toksin, dan sisa-sisa obat, metabolit obat. Kita tahu tanpa ada ginjal kita tidak bisa makan semua ini, sehingga kalau katakanlah jantungnya masih baik, paru-paru masih baik, jadi B1, paru-paru B2, jantung masih baik, ya, itunya
sirkulasi juga baik, kesadaran baik. Tapi kalau tidak bisa membuang limbah dalam tubuhnya, maka limbah itu akan menumpuk dan akan buat tubuhnya sakit, kemudian akan mati. Sehingga tanpa ada ginjal harus ada fungsi ginjal luar tubuh, ekstrarenal, yaitu yang kita kenal dengan dialisis ya. Jadi cuci darah itu karena nggak ada ginjal. Ventilator itu karena parunya jelek, ya. Jantung, pacemaker, obat-obat penguat jantung itu karena jantungnya jelek. ECMO karena jantungnya jelek. Tapi kalau nggak ada ginjal, ya sama aja, nggak bisa melakukan pembersihan tubuh, sehingga akan ada cuci darah. Nah ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada pengaturan keseimbangan cairan, elektrolit dan sebagainya ya. Nah kita mulai organ-organ secara umum ya, karena hari ini kita nggak belajar, waktu kita sangat singkat ya. Tidak belajar anatomi, jadi secara umum saya sampaikan begitu. Ada ginjal kanan kiri, oke. Ada ureter, dilihat tuh. Kemudian ada kandung kemih, ya. Kemudian uretra, ya. Jadi darah difiltrasi di ginjal, dibuang masuk ke ureter, ditampung di kandung kemih, akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Ini secara umum saja. Silahkan belajar lebih dalam lagi di anatomi dan histologi. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Ya. Jadi secara mikroskopisnya, histologinya itu, ya ada banyak sel dan jaringan di dalam ginjal. Kita ambil suatu unit fungsional ginjal namanya nefron. Kalau unit fungsional paru namanya apa? Unit fungsional di paru. Alveoli. Maka di ginjal itu adalah nefron. Nah, nefron itu ada di sisi luar korteks kulit ya ginjal. Ada yang medula. Bedanya apa? Ada jenis-jenis nefron. Ini namanya nefron corticals, yang ini nefron apa? Juxtamedullary nefron. Bedanya apa? Ada bisa bedakan? Korteks, nefron korteks dengan nefron yang ada di, kita nggak belajar anatomi dan saya tidak diajari sama dosen yang lain, jadi saya langsung bedanya apa antara nefron di korteks dengan di juxtamedullary? Ya, jadi kalau secara lokasi hampir semua di korteks ya, 80% itu kan korteks. Bahkan ini pun sebenarnya masuk di korteks, tapi lihat bawahnya. Apa yang ada? Apa bedanya? Ada fasa rekta. Ya, ada fasa rekta di situ. Jadi berbelit-belit di sini, panjang, mengikuti apa? Handle ini. Beda dengan yang di sini. Ini lebih pendek, di sini lebih panjang di sini ya. Nah, perhatikan ya baik-baik ya. Jadi ada aliran darah masuk terus aorta, arteri terus mengecil. Jadi arteriol masuk ke dalam semacam mangkok gini, masuk ke dalam. Itu namanya afren masuk, itu masuk afren, keluar sebagai efren. Ya, afren kan? Afren masuk. Keluar sebagai efren, sudah selesai tugasnya. Gitu ya. Di mangkok inilah disebut kapsul Bowman. Disitulah dilakukan filtrasi. Tekan dengan tekanan berapa? Ada yang tahu nggak? Tekanan darah berapa? 120 ya, itu sistolik. Tapi kalau kita tekanan darah dalam klinis kita bicara MAP ya, klinis itu kita bilang MAP. Jadi semua nanti indikator klinis lebih banyak ke mean arterial pressure, rata-rata tekanan itu berapa ya? Sekitar 65 atau berapa. Maka ginjal sekitar 50 tekanannya tuh. 50. Dilawan tekanan osmotik sekitar berapa tuh? 20, 30 begitu ya. Nah, perbedaan difference-nya itulah yang memaksa mendorong cairan keluar masuk ke dalam kapsul Bowman. Ini gambaran ya, harus kita bayangkan dulu ini. Gampang aja ilmu di nefrologi ini, sebetulnya hanya 3 proses penting, tapi ini akan panjang lagi ceritanya. Kita akan perdalam lagi besok minggu depan. Minggu depan tuh minggu ini ya, nefro 2. Kan saya ya. Tutup mana? Apa Ali? Saya minggu depan lagi ya? Iya. Ya, jadi oke, terima kasih ya Ali. Jadi ada 3 ya. Filtrasi artinya darah masuk dengan tekanan
Kapiler tadi mendorong masuk ke dalam sini. Apa namanya? Ya, absurdum-morulus. Ya, glomerulus ya, dipaksa masuk ke dalam. Terbentuk di sini filtrat. Filtrat itu hasil kompresnya tadi, hasil filtrasinya tuh. Ya, itu sekitar 125 cc setiap menit. 125 cc setiap menit. Tetapi air yang dipres tadi kan nggak ikut eritrositnya ya. Kenapa eritrosit nggak bisa ikut? Siapa? Ya, eritrosit itu saudara. Kenapa nggak ikut terperas keluar ke sini, masuk ke sini? Nah, harus kita ingat, ada diameter, ada fenestrasi, kan gede dia. Ya, hitungannya mikrometer, sedangkan lubang-lubangnya satuannya nanometer. Kecil sekali, paling 4 cm gitu ya. Gak bisa masuk, yang keluar tuh darah, bukan darah nggak bisa, darah akan kembali lagi ke sini. Tapi plasmanya masuk, apalagi glukosa. Glukosa itu ikut dengan plasma ke sini, masuk ke sini. Oke. Nah, setelah dari filtrasi 125 cc per menit, bayangkan 125 cc filtrat terbentuk setiap menit. Setiap menit, bayangkan 125 cc. Satu hari berapa menit sih? Coba itu dulu. Cara hitungnya gimana? Cara hitungnya gimana? Cara aku dulu, ya perhitung kamu dulu. 60 dikali 24. Berapa itu? Ada kalkulator cepet. Oke. Nah, berikutnya masuk fase reabsorpsi. Untuk apa ada fase reabsorpsi? Untuk meregulasi plasmanya tadi. Gimana apa? Dia disekresi, jadi ada teori untuk disekresikan. Disekresikan. Apa yang mau disekresikan? Jadi kalau plasmanya kotor mungkin mau disekresikan ke tidur. Ya, boleh lah. Udah selesai perhitunganmu? Berapa? 1440. Apa itu? Menit? Oke, kalau 125 cc per menit berapa cc satu hari? 180.000. Ya, artinya berapa? 180 liter. Sini jawabannya. 125 cc diperas ke sini. 1 menit. Satu hari berapa? Berapa tadi hitungan? 180.000 cc. 180 liter kencing sebanyak itu enggak? Nah, tidak, itu jawabannya. Tujuan ini reabsorpsi yang terlanjur difiltrasi karena lewat fenestrasi, lewat lubang-lubang antar kapiler. Kapiler kan tipis, satu sel aja tuh. Kapiler tuh celah-celah antar sel endotelnya tuh ada celah. Tapi di kapiler di endotelnya juga sendiri juga ada fenestrasinya. Ya enggak? Itu bocor aja air ke sini masuk. 125 cc. Kenapa? Itu hasil tekanan kapiler tadi. Bayangkan 150 liter kencingmu bisa manusia tinggal 150 liter? Bisa nggak? Ada nggak kencing orang belasan liter sehari? Ada orang sakit. Sakit bisa. Kalau gagal semua sistem ini, gagal reaksi ini, maka harusnya memang berliter-liter kencingnya. Itu kalau kita di ICU kita kejar dengan berbalik. Gagal sistem ini gagal. Bayangkan kalau reabsorpsi tidak ada, maka itu akan keluar 100 liter setiap hari. Luar biasa, minumnya nggak sebanyak itu. Mengerikan kan? Maka 99% direabsorpsi, diserap kembali. Paham ya? Diserap kembali airnya. Loh, sampah-sampahnya di mana? Disekresi. Sekresi sampah dibuang. Ini kan diserap air sama ion sama gula. Terus sama sampah yang urea segala macam. Sekresi. Yang tidak penting disekresi, yang penting terlanjur infiltrasi direabsorpsi kembali. Itu prinsip bijak. Udah gitu aja. Selesai pelajari. Itu secara overview, secara umum. Oke. Nah, memahami semua ini kita harus belajar biokimianya. Akan ada dosen yang mengajarkan begitu. Akan ada anatominya, akan ada histologinya untuk jenis-jenis. Aku beda saya belum baru dengan saya belajar histologi supaya mengerti konsepnya. Ya.
Jadi kuliah kita cuma ya ini aja sebetulnya. Tapi mari kita bahas satu persatu lagi sedikit-sedikit ya. Sudah paham ya? Oke, saya belakang dulu. Nabawi, ulangi apa yang saya jelaskan tadi. Sikat aja. Apa yang saya jelaskan tadi? Ya, masuk ke lobar artery, masuk di lobar artery, masuk aorta artery, masuk interlobulary artery, masuk ke afferent arteriole. Yang tadi dari artery pindah menjadi arteriole, kemudian masuk ke efferent, keluar ya, masuk ke glomerulus sebagai capillary. Jadi arteriole akan mengecil sebagai capillary, kemudian kembali ke arteriole, kembali efferent, ya, kembali ke vena, pindah ke kawah, ya, itu arteriolnya. Jadi sebagai besar ini lebih banyak berfungsi sebagai dialisis daripada fungsi untuk mendarahi, menyuplai sel-sel di sana, tapi lebih banyak fungsi untuk pembersihan piring. Oke, jadi ini ya, filtrasi ini banyak proses pasif yang non selektif ya, semua dikeluarkan. Jadi isi filtrat plasma itu ya mirip banget dengan plasma kita, mirip sekali. Karena semua kayak bocor gitu aja, bocor. Kenapa bocor? Kamu lah, jangan pada orang kamu, mana siapa namamu? Ya? Daryl, oke Daryl. Kenapa bocor? Karena ini tekanannya terlalu ini masih terlalu tinggi itu. Kan di ginjal bukan karena tekanan tinggi. Ya benar sih dia butuh tekanan tinggi, tapi bukan karena itu. Karena apa? Yang paling penting fenestrasi. Lubang-lubangnya banyak banget, di mana-mana bocor masuk ke dalam. Dia tuh 100 kali lipat lebih permeabel dibanding kapiler di tempat manapun di tubuh kita. Luar biasa kan, mengerikan. Jadi apapun pasti akan bocor di situ kalau molekulnya nggak segede sel eritrosit misalnya ya. Nah ini yang kedua baru jawabanmu tadi, dipaksa melewati dinding kapiler tekanan tadi ya. Jadi ada bocor tekanan juga. Oleh karena itu saat orang mengalami shock ya, shock itu artinya apa? Tidak seimbang antara yang diperlukan dengan yang dibutuhkan, dengan yang disuplai. Shock orangnya. Hipotensi. Orang hipotensi, tekanan tuh nggak cukup sampai ke ginjal. Orang hipotensi maka tidak bisa kencing. Nggak ada kencingnya keluar. Karena nggak cukup tekanan. Ya jawaban dari tadi nomor 2. Nomor 1 adalah proses pasif dan selektif. Ya. Nah, yang ketiga adalah sel darah merah tidak bisa keluar kapiler karena ya ukurannya dong, ya ordo lubang-lubangnya ukuran nano, yang kalau itu ukurannya kan berapa mikro ya sel itu ya. Nah, yang keempat tahap berikutnya adalah filtrat dikumpulkan dalam kasugum dan keluar masuk ke tubulus ginjal. Yang tadi tuh masuklah proses yang berikutnya, reabsorpsi. Yang terlanjur difiltrasi tadi 125 cc per menit. Ya. Maka 125 cc diserap kembali. Hanya 1 cc yang dilewatkan. Ya. Kapiler pertubuhan menyerap kembali air, glukosa, amino, ion ya. Reabsorpsi banyak bersifat pasif tapi sebagian besar bersifat aktif. Ya. Sebagian besar reabsorpsi, ingat ya, kalau ada soal ya, di mana paling besar proses reabsorpsi di glomerulus? Ya, jawabannya di tubulus contortus proximal. Ya, bagian proksimal ya, tubulus proksimal. Yang nggak diserap lagi ya, urea, kreatinin itu nggak diserap kembali ya, dibuang aja tuh semua tuh, ya. Apalagi kalau terlalu banyak airnya, pasti air akan dibuang, nggak direabsorpsi. Ya, orang banyak minum, ya banyak juga kencingnya. Yang over volume akan dibanyak juga, jadi nggak direabsorpsi, ya. Tapi itu dipengaruhi oleh fungsi-fungsi hormon. Nah, sekresi itu reabsorpsi terbalik. Kalau tadi reabsorpsi masukkan ke dalam tubuh kita, sekresi mengeluarkan tubuh kita. Apa yang dikeluarkan? Hidrogen, kalium, kreatinin, ya. Urea kan sudah tadi, nggak direabsorpsi, dilepas saja begitu saja, ya. Bahan-bahan yang tertinggal di tubuh itu bergerak menuju ureter. Nah ya, lihat. Apa yang difiltrasi?
Yang difiltrasi itu air pasti karena kecil molekulnya ya. Garam, natrium, ion-ion pasti kecil-kecil pasti bocor keluar semua di situ. Bikarbonat juga, urea juga masih terlalu kecil untuk bisa bocor dia. Ya, urea, glukosa, asam amino, protein tidak. Baca ya, asam amino. Protein tidak bisa difiltrasi, gede masih. Kalau protein sampai keluar di ginjal berarti ginjal bermasalah. Proteinuri namanya. Biasanya albuminuri. Albumin keluar. Dia udah belajar di sistem di pelajaran lainnya, keluar bocor. Karena yang harus dari situ bocor asam amino, glukosa yang kecil-kecil lah molekulnya. Beberapa drugs metabolit biasanya keluar difiltrasi. Direaksi kembali. Diserap kembali melalui active transport maupun di passive transport. Belajar di biokimia sistem transportnya bagaimana. Kemudian ada sekresi active transport. Ya, disekresikan lagi yang secara aktif karena melawan gradien konsentrasi baru masuk jadi terbentuklah urin. Proses segitu-gitu saja, bolak-balik, diserap, dimasukkan, ya. Nah ini saya bilang tadi dari 5 liter cardio output, kita belajar cardio output ya, curah jantung ya, itu kan sekitar 5 liter setiap menit, itu meter. Maka akan lewat ginjal sekitar 20-25%. Setiap menit lewat 1.200, 1.000 ya, sekitar 1 liter lah lewat ke ginjal. Ya, nah ini perhatikan ya, ginjal itu kalau secara potong melintang seperti itu, bagian luar itu korteks, bagian dalam medula. Ya, dalam medula itu ada piramid sistem, baru ada pelvic renalis, keluar untuk ureter. Nah ini hitungannya. Dari cardio output yang 5 liter tadi 1250 cc per menit lewat ke ginjal sebagai renal blood flow. Saya mau tanya Maharani Putri di dalam sana, Maharani ada? Oke. Kenapa ada angka 55% kali 1250 cc? Apa tuh 55% itu? Terbaca nggak tulisan itu? Terbaca ya? Ada nggak di situ? Kelihatan? Ya. Maharani, kamu punya PDF-nya kan? Dibagi, Ali udah kebagi PDF-nya ke Maharani. Kenapa ada angka 55% di situ? Apa artinya tuh? Sudah, itu kan 2%, sudah ada angkanya, kardio 5 liter, 25% sebagai masuk ke ginjal, udah dapat. Sekarang pertanyaanku 55% berikutnya, kenapa dihitung lagi 5%? Kenapa nggak 100% aja? Apa itu maksudnya? Presentasi plasma. Aduh, nggak belajar lagi. Alaina Farah Falastin. Ada Alain. Oke, apa itu 5%? Menurut saya itu jumlah darah yang keluar dari ginjal. Kenapa cuma 5%? Kenapa nggak 100%? Karena difiltrasi sebelumnya. Loh, kan udah 1250. Gitu loh. Nggak ngerti kalian berarti ya? Belajar ya. 5 liter curah jantung. Seperempatnya adalah sebagai lewat di ginjal, kira-kira gitu. Dikonversikan 1000 cc per menit. Darah, aku bilang darah ya. Apa 5%? Iya, plasmanya. Kan saya bilang tadi, plasma itu kan enggak. Itu yang difiltrasi, darahnya kan kembali. Jadi, Pak Sulawesi ini kan hematokrit. Hematokrit kan komponen, kan darah terbagi ya, ada komponen airnya, itu 55%, namanya plasma. Komponen selnya itu 45% hematokrit, sel-sel dan sebagainya macam. Itu nggak ikut, kan gede ukurannya. Udah paham? Udah ngerti ya? 700 cc plasma, kalau ini darah. Ini plasma. Ngerti nggak? Jelaskan dia dulu. Belum jelas dia, masih bingung dia. Jelaskan dulu. Jadi yang pertama kan itu cardio output kan mengeluarkan darah. Ya. Itu nanti akan masuk ke ginjal. Tapi darah itu kan komposisinya nggak hanya darah saja, sehingga makanya sebagiannya itu plasma. Makanya di situ bacanya renal blood flow, sama yang ke bawah itu renal plasma flow. Yes. Sudah ngerti? Ulangi jelasin. Sampai kamu ngerti. Jadi darah kan sebenarnya nggak darah, ada Darah itu semua. Ya darah dong. semua itu nggak semua
Nggak semuanya sel. Nah, yang kalau besar itu plasmanya. Yes. Lanjut ya. Lebihnya apa? Hematokrit. Hematokrit kan konsentrasi sel darah, leukosit dan sebagainya, sel dalam darah. Paham ya? Yes. Renal plasma flow. Oke. Nah, itu sekitar segitu yang masuk ke glomerulus. 20%. Ya. Lewat ke sini glomerulus. Ini sekitar 125 lah gitu ya. cc ya, dari gampang hitungnya. Maka nggak 100% keluar. Ini belum perlu kita. Maka sebagian besar itu direabsorpsi. 99%. Apa dampaknya kalau ini tidak diabsorpsi? Maka kencing kita 150 liter setiap hari. Kan nggak mungkin kita kencing 150 liter. Maka harus diserap 99% dalam tubuh kita lagi. Hanya sisanya yang dibuang sebagai urin. Sudah ngerti ya? Udah kalau gitu ngerti udah cukup pelajaran kita hari ini sebenarnya. Oke, next. Sampai jam berapa kita Ali? Kamu bunyikan lonceng nanti ya, dering gitu ya. Oke. Nah, strukturnya belajar sendiri ya. Ada sekitar 1 juta 1 juta nefron ya, million. Nefron yang rusak nggak bisa diganti, susah ganti begini. Ya, nggak bisa regenerasi dengan baik. Jadi kalau rusak aja. Jadi fungsi ginjal itu akan menurun semakin kita makin tua, ya. Atau ada mengalami gangguan ginjal. Nih, udah ceritakan ya. Ajar nanti nefronnya ya. Setiap ginjal ada 1 juta nefron. Kira-kira, nggak sama tiap orang, nggak ada yang ngitung ini, tapi perkiraan dari masanya, dari volumenya. Ingat ya, yang masuk ke dalam glomerulus adalah afren dan keluar efren. Di dalamnya jadi bentuk jadi capillary ya. Efren lebih kecil diameternya dibanding afren. Belajar di sana aja, belajar di anatomi, histologi ya. Ya. Nah, sekarang bentukan urin. Kita ulangi sekali lagi. Terjadi filtrasi dari darah ke dalam lumen, ya, di kapsul Bowman's, masuk filtrat di proximal tubule, oke. Kemudian terjadi lagi reabsorpsi. Setelah itu ditambahkan lagi sekresi, ya gitu. Bolak-balik itu aja. Dan ini penting diketahui ya. Glomerulus ini membentuk ultrafiltrat dari plasma. Ya. Nah, setelah dari glomerulus dia masuk ke tubulus proksimal. Proksimal tubulus ini menyerap 65-70% dari air dan garam natrium klorida yang terlanjur terfiltrasi. Dan hampir sebagian besar bikarbonat diambil kembali tubuh. Nah, disinilah pembentukan amonia. Nanti belajar di biokimia ya, bagaimana terbentuknya amonia. Yang ngajar biokimia siapa ya? Tapi udah belajar kayak nih tentang pembentukan amonia. Urea, amonia, kenapa dibentuk urea? Harus paham ya. Amonia nanti saya nggak belajar di sini, ngajarkan di sini, harus paham. Dan menyerap sebagian besar, hampir seluruhnya. Jadi 100 mg per 100 cc darah itu adalah glukosa, itu diserap hampir seluruhnya. Ya, dan asam amino diambil lagi ya. Apalagi serap? Kalium, fosfat, kalsium, magnesium, urea sebagian diserap, ya, urea acid. Dan ada proses di sekresi organic anions dan kation di proximal tubule ya. Kita bicara proximal tubule sekarang ya. Tadi kan glomerulus. Nah, kalian harus paham bahwa proses-proses yang saya ajarkan dulu persamaan Starling itu terjadi juga di ginjal. Jadi, gaya-gaya yang bekerja dalam pembentukan filtrat ini itu gaya-gaya neto dari tekanan darah, ya, tekanan hidrostatik, tekanan onkotik. Gaya bersihnya itulah yang mendorong keluar.
filtrat tadi ya. Nah setelah itu ada masuk ke tadi kan proximal tubule, sekarang masuk ke loop of Henle. Yang tadi 65% diambil dikeluarkan direabsorpsi di proximal, maka sisanya diserap kembali di loop of Henle. Ya, sisanya di loop of Henle itu diserap kembali NaCl-nya. Kemudian di distal tubule apa? Direabsorpsi lagi sisanya lagi. Ya. Nah, baru ada namanya masuk ke connecting segment kortikal dari tubulus contortus ya, collecting. Dilanjutkan reabsorpsinya. Nah, reabsorpsi air di sini hanya terjadi kalau ada antidiuretik hormon. Waktu saya tinggal terbatas nih. Oke. Nah, sekarang kita bicaranya aldosterin renin angiotensin system. Kalau terjadi penurunan darah ya atau penurunan kadar natrium dalam darah, misalnya hiponatremia, penurunan blood volume, maka ini akan merangsang keluarnya renin. Ya. Renin ini dikeluarkan oleh sel-sel juxtaglomerulus. Oke. Dia akan mempengaruhi angiotensinogen. Ya, yang beredar di plasma. Angiotensinogen ini akan diubah menjadi angiotensin 1, kemudian oleh enzim angiotensin converting enzim yang dikeluarkan oleh paru maka berubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah hormon yang aktif melakukan apa? Vasokonstriksi. Dan yang paling penting adalah reabsorpsi sodium, natrium direabsorpsi kembali. Nah, karena sodium direabsorpsi, ditarik, sehingga air mengikutinya. Ingat proses osmotik. Air itu ke tempat yang konsentrasi tinggi. Ya. Osmosis. Karena sodium direabsorpsi, natrium ditahan, diambil kembali, maka air juga ikut bersama sodium masuk juga ke dalam. Sehingga blood volume pun makin bertambah lagi. Begitu caranya ya. Jadi kalau terjadi hipovolume, hiponatremia, makanya proses-proses ini terjadi. Retensi sodium sebutannya. Oke. Yang kedua, angiotensin 2 bisa langsung bekerja ke adrenalis mengeluarkan hormon aldosteron. Sama, dia juga meresorpsi sodium. Resorpsi air. Ya, itulah RAA system. Nah, bagaimana kerja antidiuretik hormon tersebut? Antidiuretik itu bekerja kalau terjadi peningkatan osmolarity. Osmolarity darah kita, Leli berapa? Leli Tri Rahmawati. Berapa osmolarity darah kita? Pernah saya ajarkan dulu. Osmolaritas darah berapa? Kepekatan darah berapa? Berapa miliosm? Ya, sekitar 250-300 ya miliosm. Ya. Kalau kita kurang minum, dehidrasi, kurang cairan, maka makin pekat darah kita itu. Itu disebutkan osmolaritasnya meningkat. Jadi 320, jadi 350, jadi 400, pekat darah kita. Hiperglikemia, pekat darahnya. Ya, osmolaritasnya tinggi karena kan osmolaritas dipengaruhi oleh natrium dan gula. Kalau osmolaritasnya tinggi meningkat, maka osmoreseptor di hipotalamus terangsang. Sehingga dia memerintahkan hipotalamus, kemudian memerintahkan posterior pituitary gland mengeluarkan namanya antidiuretik hormon. Antidiuretik, anti kencing. Dilarang kencing tubuh kita. Sehingga air direabsorpsi lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. Karena air direabsorpsi kembali, maka yang tadinya pekat tadi mulai diencerkan. Itu cara kerja antidiuretik hormon. Ya, osmolaritasnya akhirnya turun. Kalau air ditahan, osmolaritas yang pekat tadi yang 350, yang 400 dan seterusnya itu mulai encer kembali. Begitulah cara kerja kita meregulasi kondisi-kondisi tubuh kita supaya terbentuk homeostasis atau keseimbangan tubuh. Oke.
Nah, itu bisa diganggu proses yang normal ini atau proses fisiologis ini oleh obat-obat narkotik, rasa stres, obat bius, panas, nikotin, dan sebagainya. Pembedahan. Nah, orang habis dibedah tiba-tiba nggak kencing lagi. Bukan karena putus, tetapi karena ada proses traumatik menyebabkan gangguan ke posterior pituitary gland. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita harus belajar lagi yang dulu, osmosis dan difusi. Osmosis itu perpindahan cairan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Itu digerakkan apa? Digerakkan oleh tonisitas, kepekatan cairan tadi. Sudah saya jelaskan dulu proses osmotis. Difusi sebenarnya seperti kebalikannya. Tetapi ini adalah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Tapi bicara solutnya. Kalau osmosis bicara airnya yang pindah, kalau difusi bicara solutnya yang pindah. Itu komponen untuk proses-proses ini semua. Nah, filtrasi terjadi karena ada tekanan hidrostatik di kapiler, memaksa keluar. Oke. Nah, ini kita harus lihat hasil proses-proses tadi. Kencingnya warnanya agak kuning. Kenapa kuning? Karena ada pigmen urokrom. Hemoglobin itu jelaskan nanti biokimia bagaimana menjadi urokrom dan zat terorgan. Dan ingat ya, satu hal yang penting. Anda sebetulnya dalam keadaan emergensi, Anda bisa minum kencing Anda sendiri. Karena itu benar-benar plasma itu steril, nggak ada penyakit di situ, nggak ada kuman di situ. Tidak boleh ada kuman, nggak ada boleh bakteri. Kalau ada bakteri di situ ya, itu berarti penyakit ya. Di SK dia, infeksi saluran kemih ada. Itu bersih tuh, sama dengan plasma kita. Bedanya dia mungkin kandungan urea lebih tinggi. Ya, pH-nya normal kok. Ya, ada urokrom warnanya dan ada aroma yang tidak menyenangkan. Tapi dalam emergensi Anda bisa minum dalam keadaan misalnya di tempat yang tidak bisa Anda menjangkau air, minumlah kencing untuk bertahan hidup. Ya. Survive. Ada pernah minum kencingnya di sini? Tunjuk tangan, ada pernah minum kencing di sini? Ada nggak? Tapi jelas steril ya, nggak boleh ya. Tapi jangan kau minum kencing orang ISK ya, bakteri yang kau telan semua itu ya. pH-nya normal sekitar 6 ya, berat jenisnya 1,001 sampai 1,03. Kalau nggak salah ada praktikum biokimia ya menghitung berat jenis urin ya. Ada ya, nanti ya, baca ya. Nah, bagaimana cara membuat kita yang sudah kita filtrasi segala macam tadi, yang sudah difiltrasi, reabsorpsi, sudah diekstrasi, kita melakukan proses namanya micturition. Kedua otot sphincter harus terbuka untuk mengosongkan kandung kemih. Ya, sphincter uretra internal rileks setelah kandung kemih menegangkan, maka sphincter uretranya yang internal akan rileks. Terjadi aktivasi dari impuls yang dikirim ke spine, ya. Kemudian kembali ke panggul, kemudian kita secara eksternalnya sphincter uretra rileks secara sukarela. Keluarlah kencingnya. Nah, jadi ini kita penting semua proses tadi adalah mempertahankan keseimbangan air dan elektrolit ya. Dan ingat ya, air paling banyak itu pada komposisinya paling banyak pada bayi. Bayi itu hampir 75% tubuhnya air. Dan makin berkurang terus sampai kita usia lanjut hanya tinggal 4%. Ya ini ya, cairan intra sudah ekstra, sudah belajar ya. Perubahan komposisi ini adalah untuk mengubah volume dan tekanan darah. Kalau air ditahan, maka harapan tekanan darah juga akan naik. Menjaga keseimbangan air, ya. Tadi kita ingat 1,5 liter yang berhasil neto dibuang tubuh kita, maka sebanyak itu yang harus minimal kita ganti masuk tubuh kita. Harus sama. 120 liter yang difiltrasi, tapi yang dibuang pada akhirnya neto bersihnya ada 1,5 liter, itu yang harus kita ganti setiap hari. Jadi berapa banyak Anda minum? Sebanyak Anda kencing, titik. Plus, tambah lagi dong dengan keluar air yang lain. Ya. Dari mana sumber air? Anda minum langsung. Yang kedua, Anda mendapatkan air dari metabolisme. Ingat, semua pembakaran menghasilkan H2O. Ya kan, glukosa dibakar, C6H12O6 ditambah O2, itu kan menjadi CO2 tambah H2O. H2O itu juga berkontribusi terhadap pembentukan air dalam tubuh kita. Oke, waktu saya sudah habis. Belajar lagi sumber pengeluaran air, penguapan, hilang karena keringat, keluar dari tubuh, produksi urin dan sebagainya. Ya.
Urin akan encer jika kalau kita banyak-banyak minum air, maka akan dibuang banyak, reabsorpsi dikendalikan supaya tidak terjadi sehingga dibuang. Ya, kalau dalam keadaan kita kurang cairan, maka kita melakukan pemekatan urin. Ya, pengaturannya oleh antidiuretik hormon, aldosteron, renin-angiotensin sudah saya jelaskan tadi. Silahkan dibaca lagi di sini semuanya. Nah, ini hormon yang pernah kita ajarkan, sistem renin-angiotensin. Tujuannya apa itu? Itu terjadi kalau tekanan darah turun sehingga kita bergerak untuk menahan air, garam dan ikuti air ya. Oke, itu yang bisa saya terangkan. Silahkan dibaca kembali. Ini pelajaran kita sebelumnya nih, ingat ya. Pelajaran saya dulu dalam kompartemen cairan dibaca kembali karena semua akan saya hubungkan dalam ujian. Ya, terima kasih itu bisa saya sampaikan dengan waktu yang sangat singkat ini. Untuk berikutnya mohon belajar lagi karena saya akan selalu seperti ini sistemnya, saya akan tanya jawab. Belajar ya. Nabawi, belajar ya Nabawi ya. Harus bisa ya memahami dan menghubungkan antara semua fakta yang telah diajarkan dosen-dosen kita sebelumnya. Terima kasih ya. Pak Ali, saya kembalikan waktu kepada Anda. Ada mau ditutup? Ada penutup dari Ali? Oh nggak ada, kata penutupnya langsung gitu aja ya. Betul, belum tanda tangan dulu. Oh, tanda tangan ya. Ya, Arya. Kasih. Saya dikasih waktu cuma 40 menit sama Nabawi, saya terburu-buru ngajarnya. Tanggung jawab Nabawi kalau masih ada yang belum. Nabawi. Ali, kalau masih banyak teman-temanmu seperti Nabawi, siapa nggak ngerti, kamu jelaskan ke dia ya. Ya, kasih ya, Ali ya. Terima kasih. Turun. Yes.